Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar setelah anak-anak membaca halaman 3. Di situ ada paragraf yang berjudul batik, ada kalimat utama dan kalimat penjelas di halaman 4. Nah, kalimat utama ini ada beberapa ciri yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kalimat utama itu berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri. Kemudian yang kedua adalah kalimat utama ini tidak ada kata sambung. Artinya jika kalimat itu kita hilangkan, maka paragrafnya tidak akan bermakna. Itu adalah cara mencari kalimat utama. Nah, di halaman 3 itu, ya, kalimat utamanya mana? Nah, batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Itu adalah kalimat utamanya. Sedangkan kalimat penjelasnya adalah kalimat setelah itu, yaitu terdiri dari kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Nah, oke anak-anak, itu pembahasan pada halaman 3 dan pada halaman keempat. Baik anak-anak, sedangkan di halaman kelima, ya, keragaman suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contohnya kalau di Indonesia ada suku Nias yang ada di Sumatera Utara, suku Bugis di Sulawesi, dan suku Asmat yang ada di Papua. Ada juga suku Jawa yang berada di Pulau Jawa. Keragaman bahasa, kita tahu bahwasanya di Indonesia ini banyak sekali bahasa daerah, ya, bahasa daerah yang ada di Indonesia ini. Ya, misalnya ada bahasa Sunda, ada bahasa Betawi di DKI Jakarta, dan juga ada bahasa Batak di Sumatera Utara. Kemudian keragaman rumah adat. Nah, rumah adat di Indonesia juga bermacam-macam. Contohnya ada rumah joglo yang ada di Jawa. Kemudian rumah gadang berada di Sumatera Barat, tongkonan berada di Sulawesi Selatan, dan honai yang ada di Papua yang bentuknya memakai kain jerami, ya. Oke, itu adalah keragaman rumah adat. Sedangkan keragaman tarian juga di Indonesia ini banyak sekali tarian-tarian seperti yang kalian lihat di halaman 5. Itu ada gambar orang yang sedang menari saman atau berasal dari Aceh. Ada tari pendet, ya. Kemudian ada tari zapin dari Kalimantan Barat, ada tari Maengket dari Sulawesi Utara, ada tari kecak dari Bali, ada tari jaipong, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu keragaman yang ada di Indonesia. Kemudian keragaman pakaian tradisional. Nah, pakaian tradisional di Indonesia juga sangat banyak sekali anak-anak. Contohnya ada bundo kanduang berasal dari Sumatera Barat, ada beskap dari Jawa Tengah, dan juga ada payas dari Bali. Dan masih banyak lagi, tentunya kalian bisa mencarinya. Nah, keragaman senjata tradisional. Nah, zaman dulu ketika menjajah Belanda, masyarakat Indonesia masih menggunakan senjata tradisional. Di antaranya ada rencong dari Aceh, ada keris dari Jawa, kemudian tombak trisula dari Sumatera Selatan, dan masih banyak. Misalnya celurit dari Madura, dan lain sebagainya. Kemudian keragaman alat musik tradisional. Nah, kita ketahui alat musik tradisional di Indonesia itu juga sangat banyak sekali anak-anak, ya. Misalnya dari tambo yang berasal dari Aceh, angklung, ya, musik angklung itu berasal dari Jawa Barat. Kemudian ada alat musik tifa dari Papua, ya. Dan masih banyak lagi alat musik yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Nah, baik anak-anak semuanya, untuk alat musik yang ada di Indonesia ini menghasilkan suatu bunyi. Nah, dan cara memainkannya pun berbeda-beda. Misalnya ada alat bunyi yang dipukul, contohnya adalah gong dan gendang. Itu alat bunyi yang dipukul sehingga dengan pukulan tadi menghasilkan suatu bunyi. Kemudian ditiup, misalnya seruling dan trompet. Ada juga alat musik yang digesek, contohnya adalah biola dan terbab. Nah, ada juga alat musik yang dipetik,
Misalnya gitar dan kecapi. Nah, ada juga alat musik yang digetarkan atau digoyang-goyangkan. Contohnya angklung dan marakas. Nah, ketika anak-anak melihat halaman 7 ada alat musik pianika. Nah, pianika ini adalah alat musik yang cara mainnya ditiup. Nah, dengan tiupan tadi akan menghasilkan sebuah bunyi. Kemudian gitar, tadi sudah diterangkan, gitar itu adalah alat musik yang dipetik, itu akan menghasilkan bunyi. Kemudian rebana dengan cara ditabuh dan angklung dengan cara digoyang. Itulah pembahasan yang ada di halaman 7. Semoga bermanfaat anak-anak semuanya, tetap semangat belajar. Terima kasih.